Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Atorik dari kelas 11 RPL 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang elemen input pada HTML. Yang pertama itu nomor 1 itu ada input type text. Input type text. Nah, di input type text ini di sini nih itu biasanya buat nama dan kelas. Ini berisi huruf-huruf dan angka-angka. Nah, terus yang kedua itu ada input number. Input number ini buat isinya hanya diisi oleh angka-angka saja. Terus kalau yang ketiga itu ada input radio. Input type-nya namanya radio. Nah, radio ini biasanya buat menentukan jenis kelamin. Ini namanya kita buat CK. Di sini misalnya P itu perempuan. Terus di bawahnya lagi ini input radio. Ini namanya harus sama. Kalau nggak sama nanti namanya harus sama. Kalau nggak sama nanti bisa kepilih 2, jadi sama kayak checkbox. Sini L. Nah, seperti ini. Terus nomor 4 input checkbox. Nah, kalau checkbox ini name-nya nggak usah ya. Nah, input type checkbox, misalnya ini get. Di sini ini bisa memilih 3, misalnya ini bisa dipilih, ini misalnya bola, basket, sama tenis. Misalnya hobi saya ini tenis, dan bola. Nah, bisa dipilih 2, jadi seperti radio yang tadi. Nah, terus nomor 5 itu ada input text area. Text area ini nggak pakai input, langsung saja bisa diketik di sini. Name-nya itu kayak class. Name itu terserah lah, JK aja dah. ID-nya JK juga, sama aja. Terus beda, name sama ID itu beda. Kalau name itu bisa dibuat kelompok gitu, bisa dibuat banyak. Kalau ID itu berdiri sendiri kayak primary key database. Terus nah, ini checkboxnya. Ini bisa dibuat alamat, biasanya alamat. Nah, terus select. Kalau select ini juga bisa di sini. Name-nya itu SS, ID-nya SS juga. Terus di bawahnya lagi select. Di bawahnya lagi itu option. Value itu adalah data yang akan kita kirimkan ke database nanti. Value-nya misalnya SS. Nah, namanya harus sama seperti value SS. Nah, yang kedua, nah ini SA, ini SD, ini SD. Kita coba. Nah, seperti ini. Terus nomor 7 ya, 5 7 ya, input color. Input color ini berfungsi untuk memilih color ya, memilih warna kesukaanmu. Misalnya input type color seperti ini. Terus ini bisa milih warna.
kesukaanmu sendiri. Nah, kita buat input type color, terus ada lagi input password. Input password ini buat isi password, misalnya isi password Google, password Facebook di sini di form input type password ini. Terus ada lagi input file. Input file ini untuk input file dari PC kamu atau laptop kamu yang akan diupload ke database nanti. Name-nya itu bebas, ID-nya juga bebas. Nah, ini pilih file, misalnya 10 metode array video. Nah, seperti ini. Nah, terus yang ada lagi input reset. Input reset buat mereset apa yang ada dalam form kamu. Misalnya kamu teks, terus di sini ada lagi name-nya SS, di bawah lagi input teks, name-nya name SS juga, di bawah lagi input reset, name-nya SS. Nah, kita coba SS preset. Nah, ini buat menghilangkan atau menghilangkan apa yang sudah kamu ketik di form tersebut. Terus ada lagi input date. Nah, kalau date ini buat menentukan tanggal ya. Ini bisa dipilih tanggalnya sesuai dengan form apa yang sesuai dengan pertanyaan di dalam form itu. Nah, terus ada lagi button dan submit. Perbedaan button dan submit itu kita coba ya. Ini input type-nya teks saja. Kalau button, kalau submit itu hanya bisa submit dalam form itu saja. Kalau button bisa mencakup ke dalam semua HTML sesuai dengan kelas atau name-nya itu di mana. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.